wisuda daurah hadis Kutubus Sittah. Kepada Romo Kiai Muhyiddin Ma'mun Maulana MA dan Gus Raudatul Talibin, pengasuh Pondok Pesantren Sulamul Huda Demak, kami persilahkan naik ke panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas izinnya, Pondok Pesantren Al-Ibanah Purwantoro telah melaksanakan penurunan sanad matan hadis asy-syarif baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui daurah hadis Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, yang telah dimulai pada tanggal 7 September 2020 dan akan diakhiri pada hari ini, tanggal 27 Maret 2022, dengan urutan sanad hadis sebagai berikut. Asy-Syaikh Muhyiddin Ma'mun Ad-Dimawi, beliau dari Syekh Abdul Razak Iskandari, beliau dari Syekh Muhammad Yusuf Binauri, beliau dari Syekh Muhammad Anwar Syah Kashmiri, beliau dari Syekh Mahmud Hasan Diyubandi, beliau dari Syekh Syah Abdul Ghani Dahlawi, beliau dari Syekh Syah Abu Sa'id Mujaddidi, beliau dari Syekh Syah Abdul Aziz, beliau dari Syekh Syah Waliyuddin Muhaddits Dahlawi, beliau dari Syekh Abu Tahir Madani, beliau dari Syekh Ibrahim Al-Kurdi, beliau dari Syekh Ahmad Al-Kushashi, beliau dari Syekh Ahmad Asyanawi, beliau dari Syekh Syamsuddin Romli, beliau dari Imam Zainuddin Zakaria Al-Ansari, beliau dari Imam Ibn Al-Hajar Al-Asqalani, beliau dari Imam Ibrahim At-Tanuhi, beliau dari Imam Abul Abbas Al-Hijazi, beliau dari Imam Husain Ibn Al-Mubarak Az-Zubaydi, beliau dari Imam Abdul Awwal Al-Sijasi Al-Harawi, beliau dari Imam Abdurrahman Ad-Dawudi, beliau dari Imam Abu Muhammad As-Sukhrasi, beliau dari Imam Muhammad Al-Firabri, beliau dari Imam Al-Bukhari wa huwa sahibul kitab Sahih Al-Bukhari, beliau dari Imam Qutaibah Ibn Sa'id an Imam Al-Laits an Imam Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu, beliau langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembacaan sanad hadis untuk mengiringi khataman kitab Bukhari oleh Romo Kiai Haji Maulana Muhyiddin Ma'mun Ad-Dimawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah, dengan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Para alim ulama, para sesepuh adisepuh, para pamong praja sedaya ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus dumateng Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segaf, dumateng Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dumateng Habib Zaki bin Abdullah As-Segaf ingkang tansah kawula hormati, kawula mulyakan. Kados punapa mawon menawi acara kita didampingi para habaib rasanipun ayem, tentrem. Mugi-mugi kita sedaya mangke pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Nyuwun ngapunten Habib serause ingkang pantes napa menika ngajar kutubus sitah menika para habaib. Tapi kawula piyambak kula pantes-pantesaken mugi-mugi pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah dhateng para habaib. Amin Allahumma amin. Para ustadzah pesantren Al-Ibanah yang kawula hormati, kawula mulyakan, kepada para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Musa, Kiai Hasan, Gus Muhdor, kiai-kiai semua yang tidak bisa kita sebut, wabil khusus ugi kiai dari Demak, semua yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Menika ingkang wonten samping kawula kakanda tercinta Gus Raudhatul Thalibin ingkang alhamdulillah kawula tinggal berjuang wonten Wonogiri. Beliau dengan sabar mengasuh wonten Pondok Pesantren Sulamul Huda, warisan orang tua, bersama adinda yang tercinta Gus Husnul Maaf. Para habib, para kiai nyuwun berkahipun, pangastunipun, mugi-mugi perjuangan dzurriyyah Romo Kiai Haji Ma'mun Asrar manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amalipun saged kawula jaga lihat Ramadan datang. Amin Allahumma. Para wali-wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menawi kawula memulai wisuda daurah hadis kanthi maos tabarukan sepenggal 3 hadis dari kitab yang paling suci setelah Al-Quran, yaitu kitab Bukhari. Tidak lain karena saya mengikuti, mentradisikan para maulana, guru-guru kami yang ada di Pakistan,
ketika daurah hadis sudah terakhir, penutupan kados mekaten disisakan 3 hadis untuk dibacakan bersama supaya kita semua ikut mendengar keberkahan, bukan dari saya Habib, tapi keberkahan dari kitab Bukhari yang sahih, yang suci. Mudah-mudahan kita benar-benar didekatkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Para santri, terakhir kitab hadis ini disemak yang betul-betul, mudah-mudahan pensanatan benar-benar mendapatkan keberkahan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qiraatil fajiri wal munafiq wa aswatuhum wa tilawatuhum la tujawizu hanajirahum. Bab menerangkan tentang pembacaan orang yang masih suka berbuat dosa, masih munafik, tetapi masih mau membaca Al-Quran. Hadatsana Khutbah bin Khalid, hadatsana Hamam, hadatsana Qutadah, hadatsana Anas an Abi Musa radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Waladzi la yaqra'u katamrah. Ta'muha tayyibun wa la rihalaha. Wa matsalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa matsalul fajir alladzi la yaqra'al Qur'an kamatsalil hanzalah. Ta'muha murrun wa la rihalaha." Santri-santri, para hadirin hadirat yang menikmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tahu bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Di dalam agama Islam kita hanya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mampu menghargai. Pandai-pandailah kita menghargai apapun amalan seseorang. Ini pesan daripada hadis baginda Rasulullah. Kita mampu menghargai alim ulama yang dengan ilmunya beliau mampu memperjuangkan kehidupan bermasyarakat. Tetapi manakala ada orang yang bodoh, manakala ada orang yang fajir, ahli maksiat, Rasulullah sama sekali tidak mengajarkan kepada kita untuk menghinakan. Tetapi Rasulullah tetap mengajarkan kita untuk menghormati, untuk bagaimana mengusahakan dengan dakwah orang yang masih fajir supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, supaya bisa lebih baik kemudian hari, kemudian ikut bersama kita amal kebaikan. Hadirin rahmatullah. Maka di dalam hadis akhir-akhir Bukhari, Rasulullah mengumpamakan masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang taat kemudian beliau sregep maca Quran. Rasulullah umpamakan sebagai utrujah, buah limau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Buah limau ini merupakan penghormatan yang sangat besar bagi seorang alim, seorang yang sudah baik dan mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, sebagaimana yang kita saksikan. Sudah thalibul ilmi, menghafalkan Al-Quran, punya niat nanti dimanfaatkan di masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barakah. Amin Allahumma. Diperumpamakan utrujah. Utrujah itu buah limau yang sangat wangi, harum, semerbak, di kalangan masyarakat semua suka. Penampilannya semua yang ditampilkan masyarakat suka. Dibicarakan, semakin dibicarakan semakin harum. Itu utrujah. Kemudian ketika dirasakan, tidak ada satupun masyarakat yang tersinggung.
Tidak ada satupun umat yang merasa tersakiti, merasa manis, lezat. Inilah perumpamaan Rasulullah SAW kepada alim yang mau membaca Al-Quran, menghafalkan. Kamathalil udrujah. Kemudian orang yang mukmin, taat kepada Allah, tetapi tidak pernah menyentuh Al-Quran, kita juga tidak boleh mengkritik, menghina, karena beliau ini diumpamakan oleh Rasulullah sebagai at-tamrah, kurma yang walaupun tidak berbau tetapi rasanya lezat, dan di dalamnya mengandung obat-obatan segala jenis penyakit. Bahkan semua penyakit apapun, kalau kita tahu kadar pengobatannya dengan kurma, insya Allah pasti sembuh dengan izin Allah. Jadi siapapun membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran tetap mendapat penghargaan yang tinggi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengumpamakan orang yang berbuat maksiat, katakanlah tidak mengenal dakwah, katakanlah tidak taat, dia tidak pergi ke masjid, tetapi ketika ditanya, kamu Islam atau kafir? Islam. Tetapi nggak pernah kelihatan sholat, itu namanya fajir. Kelihatannya hanya mencuri saja. Tetapi orang ini mau membaca Al-Quran, kamathali raihana, baunya semerbak, walaupun rasanya pahit. Raihanah niku bahasa kita di dalam tafsir itu tumbuh-tumbuhan, kalau kita niku bunga telasih, kembang telasih. Para dakwah, para alim ulama yang tahu persis kegunaan raihanah ini yang diumpamakan oleh Rasulullah kepada orang fajir yang mau membaca Al-Quran. Ini bunga telasih, kalau kita tahu khasiatnya luar biasa. Buat minum-minuman, buat makanan sedap. Tetapi manakala kita tidak tahu manfaatnya, maka bunga telasih ini ketika kita rasakan pahit kemudian kita buang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hiduplah dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dakwahkan apa yang kita miliki. Maka para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian duduk di sini, kalian sudah lulus aliyah, sudah tahfiz Al-Quran semua, sebagian besar kalian sudah hafiz Al-Quran. Sekarang kitab daurah hadis kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, semua sudah kalian kaji. Maka di sini bagaimana hidup kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Satu prinsip bahwa manusia yang paling bermanfaat adalah di mana semua orang, semua umat merasakan kebaikan kita. Siap insya Allah para santri. Estafet paling saya nanti bersama para kiai-kiai berapa tahun kemudian nanti sudah. Saya tadi udah bicara sama Pak Haji Musa, pun menyiapkan kuburan lepo dereng, sampun nyantai mawon. Sesepuh pesantren Alibana Pak Haji Musa, pun kalau siapaken. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam niat kubur insya Allah. Dan kalianlah yang akan meneruskan untuk menjadi ulama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali orang yang mengaku ulama, tetapi kadar keilmuan, muamalah, penyampaian jauh daripada nilai-nilai keulamaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tugas kalian ini, bagaimana umat ini taat kepada Allah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Perumpamaan terakhir Rasulullah mengumpamakan orang yang paling banyak dosanya dan tidak mau Al-Quran adalah sebagaimana handolah. Handolah ini kok bapak-bapak, buah yang paling pahit, bahkan mungkin di Indonesia tidak ada. Ini kata para mufassir, ini kebanyakan ada di Pakistan, Afghanistan, di daerah-daerah tandus. Itu kayak semangka tapi sangat kecil sekali, tapi rasanya sangat pahit. Kalau dirasakan bahkan meracuni.
Yang memakan buah handolah ini racun. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdiri sebagai dai memakai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, handolah ini ternyata banyak memiliki keajaiban-keajaiban untuk obat-obatan. Untuk obat kanker, untuk obat penyakit berbahaya penyakit dalam. Maka walaupun kita menjumpai siapa saja para santri-santriku yang dimuliakan Allah, terutama para bapak-bapak yang siapa saja baik buruk, kalau baik kita ikuti sunnahnya, kita ikuti ahwalnya. Tetapi manakala kita berjumpa dengan orang yang dalam pandangan kita berlumuran kotor, berlumuran dosa, jangan dihinakan, jangan dikritik, jangan dikafir-kafirkan, tetapi godok goreng bagaimana orang itu menjadi kekuatan bemper kita di dalam dakwah Islam. Insyaallah santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Ali hadatsana Hisham akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri hadatsani Ahmad bin Shalih hadatsana Ambasah hadatsana Yunus 'an Ibn Syihab akhbarani Yahya 'an Urwah bin Zubair annahu sami'a Urwah bin Zubair yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha sa'ala unasun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an kuhan faqala innahum laisu bi syai'in faqalu ya Rasulullah fa innahum yuhadditsuna bi syai'in yakunu haqqan qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimah minal haqq yakhtafaha al-jinni wa yuqarqiruha fi udhuni walihi taqarqaratid dajjajah fayakhlituna fihi aktsara min mi'ati kalbah. Hadatsana Abu Nu'man hadatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibal al-masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fiha hatta ya'uda as-sahmu ila fuqihi qila masimahum qala simahum at-tahliq aw qala tashdid. Santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman tauhid di dalam ajaran-ajaran Bukhari adalah pertama bab. Maka pegang teguh, dan pada zaman sekarang atau zaman-zaman yang nanti manakala zaman ini sudah rusak, kembali kepada pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaya atau miskin, susah atau rohah, kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita ingkar dalam keimanan kita karena kita susah sandang, pangan, kemudian kita lari kepada tauhid-tauhid yang fasid. Kita lari pada kuhana-kuhana, pada dukun-dukun yang semuanya adalah disebutkan oleh Rasulullah sebagai pembohong-pembohong besar. Maka janganlah kalian lari selain lari kepada Allah dan Rasulnya. Pegang teguh sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Camkan dalam diri kita yang paling dalam akan kalimah La ilaha illallah. Bab qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah wa nal a'mala bani adam wa qalahum yuzan. Wa qala Mujahid al-qistas al-'adlu bi rumiyah wa yuqal al-qistu masdarul muqsid wa huwa al-'adil amal qasid wa huwa al-ja'ir. Hadis terakhir dari kitab Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ahmad bin Ishaq Hadatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin Al-Qa'qa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Monggo bapak-bapak, santri, ustaz-ustaz, sedoyo, kita terakhir membaca kalimah yang paling diakhirkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, tasbih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Maos istighfar kaping 3. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita tutup dengan doa khatam kitab secara singkat mawon, karena doa yang panjang mangke barokahipun para habaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.